Pada part kali ini kita diperlihatkan Ansi yang berkeringat dingin ketakutan dan rekannya pun menolongnya sambil berkata, kita baik-baik saja. Hanya saja Ansi tiba-tiba tidak enak badan dan Ansi pun berkata, tetap lanjutkan rencananya. Sambil kita diperlihatkan pesawat itu yang sudah mendarat dan seseorang pun berkata, pemirsa bisa dilihat di layar kaca Anda. Pesawatnya telah berhasil mendarat dengan selamat di bandara internasional kita. Wali Kota Hadi telah datang menyambut Pak Presiden Negara A. Ternyata itu adalah reporter. Di sana ia pun berkata lagi, mari kita sambut mereka. Ini dia Presiden Negara A akan segera keluar. Sambil ia pun langsung menoleh ke arah pesawat itu dan terbukalah pintu pesawat. Lalu keluarlah seseorang. Ternyata itu adalah Master Zombie yang sudah berdiri tegak di sana. Dan tiba-tiba Ansi bersama rekannya pun ketakutan berkata, ada yang salah, hentikan sekarang, batalkan serangan. Kau kepala batu, apa kau tidak merasakannya sama sekali? Sambil kita diperlihatkan salah satu sniper zombie di sana yang mengarahkan serangannya ke arah sesuatu dan ia pun berkata, apa? Kau menyepelekanku ya? Aku minum obat penguat konsentrasi, jadi aku bisa fokus lebih baik. Lalu ketua wanita dari kejauhan pun berkata, tahan dulu, semuanya tahan dulu, orang itu bukanlah presiden. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang menatap ke arah Master Zombie yang berdiri tegak di sana. Sambil kita diperlihatkan juga banyak kamera yang menyorot ke arahnya dan para warga yang menonton televisi itu pun ketakutan berkata, apa? Siapa itu? Dan anaknya pun makin ketakutan menatap ke arah Master Zombie yang berada di siaran televisi itu. Sambil terlihat para penduduk lainnya yang menonton itu pun ketakutan dan seperti itulah zombie dikenal pertama kali ke seluruh dunia. Dengan adanya konspirasi-konspirasi di belakang semua ini, apa yang akan terjadi pada zombie yang ikut terseret dalam masalah ini? Sambil kita diperlihatkan si kembar itu yang menatap ke arah siaran langsung dari Master Zombie, lalu ia pun berkata, siapa itu? Berdasarkan daftar yang kita terima, dia pastilah pengawal Presiden Zombie. Tapi kenapa dia rasanya agak aneh? Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya, di dalam pesawat terdapat kepala departemen di sana yang berkata, kerja bagus zombie. Inilah yang aku harapkan. Kamu adalah perisai hidup yang paling sempurna. Sekarang mari kita lihat siapa orang yang mau mencari mati dengan mencari gara-gara denganmu. Lalu terlihat Violet di sana berkata, kepala departemen, tapi rencananya bukan seperti ini kan? Bagaimana bisa kamu membuat temanmu menjadi perisai hidup? Dan kepala departemen di sana pun berkata, tapi tidak ada orang yang bisa membunuhnya kan? Bagus zombie. Sekarang lihat sekitar. Aku ingin kamu untuk melindungi presiden di depan saat nanti dia keluar. Jadi para sniper itu tidak akan bisa mendapat penglihatan yang jelas. Sambil terlihat Master Zombie di sana yang menoleh-noleh. Lalu ia pun berkata, aku bahkan bisa menangkap rudal milikmu. Apa perlu sebegitunya hanya untuk satu peluru? Dan kepala departemen pun berkata, udah nurut aja, Pak Presiden hanyalah orang biasa. Badan miliknya tidak sekuat badan milik kita. Sambil terlihat para warga di sana sangat antusias dan reporter pun berkata, Pak Presiden sedang turun dari pesawat. Sambil kita diperlihatkan presiden itu yang turun dari pesawat melewati Master Zombie dan ia pun berkata, halo semuanya. Dan reporter pun berkata, semuanya berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut Presiden Negara A. Dan seseorang di sana pun berkata, saya yakin Pak Presiden pasti kelelahan setelah perjalanan ini. Jadi dia akan langsung kembali ke hotel untuk istirahat. Kita akan mulai interviewnya besok. Sambil kita diperlihatkan dua orang di sana menyambutnya dan itu adalah Menteri Luar Negeri Negara A. Di sana ia pun berkata, Pak Presiden, ini Wali Kota Hadi. Dia datang menyambut Anda. Sambil Violet itu pun berkata, tetap waspada. Dan Master Zombie di sana pun terkejut dan kita diperlihatkan di sisi lainnya, di sisi ketua wanita zombie di sana yang ketakutan berkata, apa-apaan? Perasaan mencekam yang barusan aku rasakan tadi. Apa itu hanya bayanganku saja? Sambil Master Zombie pun hanya terdiam dan auranya pun menyebar hingga membuat ketakutan mereka semua. Sambil kita diperlihatkan di tempat si kembar, mereka berdua pun masih menatap acara televisi yang memperlihatkan siaran dari Master Zombie itu. Dan si kembar pun berkata, aneh, kenapa kakak tidak mengambil tindakan? Dan si kembar satunya pun berkata, aku juga tidak tahu. Sekarang giliran kita. Sepertinya kakak kehilangan kesempatan terbaiknya untuk melakukan penghabisan. Aku telah menyiapkan kendaraan yang dilengkapi alat penyadap. Selama mereka membicarakan masalah orang-orang kuno, kita akan tahu dan kita masih punya waktu banyak selama kunjungan 7 hari ini. Sambil kita diperlihatkan di sisi presiden, Pak Hadi di sana pun berkata, kami telah menyiapkan mobil untuk Anda Pak Presiden. Dan Pak Presiden pun menjawab, tidak perlu repot-repot.
Lalu Pak Menteri pun berkata, kita memiliki kendaraan transport pribadi kita sendiri. Sambil terlihat Master Zombie yang berada di samping Pak Presiden di sana, Kepala Departemen pun berkata, biarkan Pak Presiden naik di dalam mobil yang lain. Putuskan semua gelombang komunikasi. Sambil mereka pun langsung memutusnya. Di sana si kembar pun berkata, kalau mereka tidak membawa pengawal, apa kita masih perlu untuk menyiapkan pasukan keamanan? Dan saudarinya pun berkata, bagaimana bisa kamu sangat percaya diri dengan kekuatan militer yang kita miliki? Aku melihat Violet dan Lingxi bersama mereka. Sambil kita diperlihatkan Violet, Lingxi, Master Zombie bersama si ikat merah di sana. Dan si kembar pun berkata lagi, apa kamu sudah lupa dengan rapat pertukaran yang lalu, di mana mereka dihajar habis-habisan kan? Mereka tidak bisa mengeluarkan pasukan keamanan yang lebih kuat daripada kekuatan negara mereka. Tapi tiba-tiba anak buah si kembar di sana pun berkata, lapor, mereka tidak naik mobil yang kita siapkan untuk mereka. Mereka menggunakan mobil yang lain. Sambil si kembar di sana pun berkata, apa? Mobil yang mana yang presiden naiki? Apa kau bisa memastikannya? Halo, halo. Sambil komunikasi mereka pun terganggu dan anak buahnya pun berkata, sepertinya mereka menggunakan alat mengganggu sinyal komunikasi. Jaringan komunikasi telah diganggu. Dan si kembar di sana pun emosi berkata, sialan, apa yang mereka lakukan? Aku akan menyelidiki ini. Sambil kita diperlihatkan Master Zombie yang akan masuk ke dalam mobil dan terdengar suara kepala departemen di sana berkata, bagi menjadi dua kelompok, biarkan si zombie lewat rute tersembunyi dan mengawal presiden ke hotel. Zombie, mulai dari sekarang jangan biarkan siapapun mendekati Pak Presiden. Sambil kita diperlihatkan rute dari mereka berdua yang sudah dipersiapkan oleh kepala departemen. Dan kepala departemen pun berkata, Violet dan Lingxi lewat rute sebenarnya dan biarkan mereka berdua yang menarik perhatian musuh. Sambil kita diperlihatkan juga di sisi ketua zombie wanita di sana terbengong karena mendengar seseorang berkata, Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ternyata itu adalah zombie sniper. Di sana ia pun berkata lagi, haruskah kita melanjutkan rencana pembunuhannya? Dan ketua wanita di sana pun menjawab, dengarkan baik-baik, ada satu orang di antara mereka yang bertindak aneh. Aku perintahkan kalian untuk berhenti. Sambil terlihat zombie sniper di sana tidak jelas mendengarkan kata-kata dari kakaknya itu dan ia pun berkata, halo, haruskah aku membunuhnya atau tidak? Halo kakak. Alat rongsokan apalagi sih ini? Bahkan senapannya juga rusak. Sambil ia pun langsung menendang senapan itu dan di sana ia pun berkata lagi, beneran deh, dengan kekuatan kita, apa kita masih membutuhkan senjata rusak ini untuk rencana pembunuhan? Bukannya akan lebih cepat kalau menghabisi mereka semua sekaligus? Tenang saja kakak. Sambil ia pun mengeluarkan digernya itu dan ia pun berkata lagi, akan aku habisi mereka semua. Lalu aku akan kembali dengan laporan keberhasilanku. Sambil kita diperlihatkan di sisi kepala departemen bersama kepala pemimpin. Di sana kepala pemimpin pun berkata, kepala departemen, mereka dengan selamat naik ke mobil sekarang. Kenapa kita masih harus tetap waspada, bahkan sampai memotong jalur komunikasi? Dan kepala departemen pun menjawab, kita semua mempunyai hal yang perlu dirahasiakan. Menurutmu situasi mereka sudah aman kan? Kita mempunyai Dr. Benjamin yang selalu memberi masalah dan mereka juga mempunyai masalah organisasi gelap yang belum selesai. Sambil kita diperlihatkan di sisi Master Zombie yang duduk di samping sopir, lalu presiden di belakang pun berkata, Komandan Zombie, kamu seorang zombie kan? Dan Master Zombie di sana pun hanya terdiam bertanya-tanya. Lalu presiden pun berkata lagi, kamu akan melindungiku kan? Dan Master Zombie pun menjawab, tentu saja Pak Presiden. Dan Pak Presiden pun berkata lagi, menarik, kalau begitu aku mengandalkanmu. Aku masih bertanya-tanya, kamu tidak akan merencanakan untuk menghancurkan kita semua dan menguasai dunia kan? Lalu Master Zombie pun menjawab, aku tidak tertarik untuk menguasai dunia. Sambil kita diperlihatkan supir itu yang berkeringat dingin ketakutan dengan pembicaraan mereka berdua. Sambil kita diperlihatkan di sisi ketua wanita di sana dan anak buahnya pun berkata, kakak, kita tidak bisa tersambung dengan Asio. Sambil kita diperlihatkan juga Ansi di sana berkata, konvoi itu pasti memasang alat pengganggu sinyal kakak. Kita tidak bisa menghubungi dia. Dan rekannya pun berkata, dia pasti sudah pergi membajak salah satu mobil itu kan?
Sambil kita diperlihatkan juga si kembar di sana berkata, aku punya perasaan yang tidak enak. Cepat, kita harus ke sana sekarang. Sambil mereka pun bergegas menuju ke arah sesuatu. Dan kita diperlihatkan keramaian kota yang sedang menyambut datangnya presiden. Dan kita diperlihatkan mobil berarak-arak di sana. Ternyata di dalam mobil itu terdapat Violet bersama Lingxi yang menuju ke arah yang direncanakan. Tapi tiba-tiba Violet di sana pun mendengar sesuatu dan ia pun berkata, suara apa tadi? Ternyata itu adalah zombie sniper tadi yang menyerang ke arah mereka. Di sana kita diperlihatkan serangannya yang sangat cepat dan ia pun berkata, serahkan padaku. Ya, sambil ia pun langsung turun ke tanah hingga membuat ledakan besar di sana. Hingga ledakan itu pun membuat porak-poranda kota itu dan kita diperlihatkan Lingxi bersama Violet yang terpental juga akibat ledakan itu. Di sana Violet pun berkata, apa? Itu tadi ledakan apa itu? Sambil mereka pun menatap ke arah zombie sniper yang keluar dari kepulan asap itu. Dan Lingxi pun berkata, makhluk apa lagi itu? Sambil kita diperlihatkan ledakan besar lagi di sana. Dan ternyata itu adalah si kembar yang melompat turun di atas gedung. Sambil kita diperlihatkan di sisi zombie sniper, di sana ia pun berkata, orang-orang luar dari negara seberang dunia ya. Hari ini kalian akan melihat kekuatan para zombie dari negara B. Sambil ia pun langsung menghirup udara di sana dan mengeluarkannya dengan sangat menyeramkan. Dan kita diperlihatkan Lingxi di sana berkata, apa? Itu zombie? Dan kita diperlihatkan juga si kembar di sana berkata, apa dia bos zombie? Bos zombie yang dibawa kendali kakak. Sambil kita diperlihatkan zombie sniper itu yang mengeluarkan minyak hitam dari tangannya. Dan ia pun langsung menyebarkannya sambil berkata, corpse oil. By the way, corpse oil adalah oli mayat ya mau. Dan dengan cepat ia pun mengeluarkan korek apinya. Lalu ia pun berkata, serang. Sambil Lingxi di sana pun ketakutan berkata, apa yang kau lakukan? Ternyata zombie itu pun segera membakar oli hingga membuat api besar di sana dan kita diperlihatkan si kembar di sana terbengong. Ternyata api itu pun mengarah ke arah Lingxi bersama Violet dan si kembar pun berkata, jangan sentuh api itu tidak bisa dipadamkan. Waduh, mau amaterasu ini. Sambil terlihat Violet di sana terbengong dan ia pun berkata, Snow, Rain, kenapa kalian berdua ada di sini? By the way, Snow dan Rain adalah nama dari si kembar itu ya mau. Sambil kita diperlihatkan Lingxi itu yang berada di kobaran api membara itu dan ia pun berkata, sialan. Sambil kita diperlihatkan di sisi gedung bertingkat di sana, ternyata itu adalah Anxi bersama rekannya dan seseorang pun berkata, pastikan membawa Asio kembali. Kita telah kehilangan kesempatan untuk melakukan pembunuhan. Kalau Asio tetap melanjutkan rencananya dan membuat kerusuhan, ini akan memberi presiden negara B untuk menangkap kita. By the way, Asio adalah zombie sniper tadi ya mau. Dan Anxi pun menjawab, siap kakak, kita dalam perjalanan ke sana. Sudah cukup, tidak perlu membantuku berjalan lagi. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Sambil kita diperlihatkan di sisi Master Zombie yang hanya terdiam di dalam mobil dan kita diperlihatkan Anxi bersama rekannya yang mendatangi mobil itu dan ia pun merasakan sesuatu. Ternyata itu adalah mobil Master Zombie dan Master Zombie pun menoleh ke arah Anxi hingga membuat Anxi di sana pun ketakutan bertanya-tanya. Sambil kita dibawa di pertarungan Asio, terdapat pedang di sana yang melayang menuju ke arah Asio. Ternyata itu adalah pedang dari Lingxi. Di sana ia pun berada di atas Asio sambil berkata, kau pikir siapa dirimu? Beraninya meremehkanku. Sambil kita diperlihatkan dari tangan Asio itu pun mengeluarkan sesuatu dan ia pun langsung menyerang sambil berkata, oh begitukah? Ternyata itu adalah bom yang diarahkan ke arah Lingxi dan tawar. Dan Lingxi pun dapat menghindari ledakan itu. Di sana ia pun batuk-batuk. Lalu kita diperlihatkan ia yang tertebas oleh pedang dan ia pun berkata, apa? Ternyata dengan gerak cepat Anxi pun langsung menebas Lingxi menjadi dua bagian dan kita diperlihatkan Violet di sana terbengong berkata, oh tidak Lingxi. Sambil kita diperlihatkan Snow bersama Rain itu yang ketakutan berkata, sudah ku bilang hati-hati kan?
dan Lingxi pun seketika terpental akibat hantaman dari Xiao itu. Lalu Xiao pun berkata, haha, siapa selanjutnya? Sambil kita diperlihatkan Lingxi yang terkapar duduk terluka di sana, dan Violet pun berkata, Lingxi, kau tidak apa-apa. Sambil ia pun menatap ke arah Lingxi itu, dan kita diperlihatkan Snow bersama Rain itu yang khawatir berkata, ayo tolong mereka. Tapi tiba-tiba pedang Lingxi yang mengelilingi Xiao itu pun berkilatan di sana, dan si kembar pun sudah berada di depan Violet, dan ia pun berkata, cepat dan bawa lari Menteri Penasehat. Apalagi yang kau tunggu? Apa kau tetap ingin menyerangnya dengan kekuatanmu yang sekarang? Cepat bawa dia pergi ke ruang medis, mungkin dia masih bisa diselamatkan. Sambil ia pun menyuruh Violet bersama Lingxi pergi dari sana, dan si kembar pun menghunus pedangnya sambil berkata, pada akhirnya kita terpaksa harus menggunakan cara kasar ya. Kami tidak ingin menghabisimu, tinggalkan tempat ini secepatnya. Dan Xiao pun berkata, omong kosong, kalau bukan karena adiknya kakak kita, sudah ku cincang-cincang habis kalian berdua dari dulu. Tapi ini juga tidak masalah untuk kalian yang masih muda, yang tidak tahu mana yang lebih baik. Ini kesempatan yang bagus untuk mengajari kalian, alih-alih diajari langsung oleh kakakmu. Jangan salahkan aku kalau tidak aku peringatkan dari awal ya. Sambil ia berdiri tegak di sana sambil dikelilingi oleh oli hitam di bawahnya. Ternyata ia pun memeras tubuhnya dan keluarlah oli dari tangannya itu, dan mereka bertiga pun terbengong menatap ke arah oli itu yang berceceran, dan ternyata Xiao itu pun melemparkan korek apinya lagi ke arah oli hingga membuat Violet di sana pun terbengong, dan muncullah api dari percikan oli itu, dan kita diperlihatkan Xiao yang seakan-akan terbakar di sana, dan kita diperlihatkan tangannya yang terbakar, kakinya dan juga tubuhnya itu. Ternyata Xiao pun berubah menjadi zombie api di sana, dan itu adalah flamethrower, skill dari Xiao yang menyerupai Ghost Rider ya mo. Sambil kita diperlihatkan si kembar di sana berkata, apa-apaan itu cok, dan bersambung mo.